Suamiku pewaris utama. Bab 181. Bagaimana menjelaskannya? Handy dan Dragon hanya bisa berpandang-pandangan saja. Tidak tahu apa yang harus dijelaskan pada Perdana Menteri tersebut, yang mengira bahwa apa yang dilakukan oleh Dragon itu merupakan suatu teknologi, dan bisa diperjualbelikan sesukanya. Maaf Tuan Menteri. Apa yang dilakukan oleh anakku itu bukan teknologi. Tapi semacam kemampuan sihir. Tapi yang dimiliki oleh anakku bukankah sihir? Namun, teruskan Tuan Handy. Kami siap mendengarkannya. Ucap Sang Kokyap memotong penjelasan Handy saking bersemangat sekali. Dia berpikir kalau itu pun bukan teknologi, setidaknya Dragon bisa menurunkannya pada salah seorang cenayang kerajaan, atau minimal padanya. Tapi sayangnya apa yang dipikirkan oleh Sang Kokyap itu diketahui oleh Dragon. Tapi dia diam saja, karena bukan merupakan satu ancaman atau permusuhan ke pihaknya. Sementara itu Handy masih tetap diam dan berpikir keras, bagaimana harus menjelaskannya pada orang penting negara itu. Tapi jika terus dibiarkan, akan semakin membuat penasaran. Namun Handy tetap juga tidak mendapatkan solusi. Beberapa detik kemudian, dia memandang ke arah Dragon, untuk meminta persetujuan, atau agar Dragon melakukan sesuatu. Supaya rasa penasaran mereka terjawab atau hilang. Namun Dragon menggelengkan kepalanya tanda menolak. Dia berpikir untuk kali ini apa yang mereka lihat itu harus tetap mereka ingat, agar hati dan pikiran mereka tetap terpaut, dan rasa kagum mereka terhadap orang Indonesia semakin bertambah besar. Jadi Dragon tampil ke depan, dan menjelaskan apa adanya, kecuali ilmu wahyu takwa dan kala murka itu. Tapi tetap saja mereka tidak paham, dan belum bisa menerima penjelasan Dragon tersebut. Untungnya si Ringkot Rakea, yang sejak semula bersikap bijaksana ikut nimbrung, setelah meminta izin pada Perdana Menteri. Dengan berkata, Tuan Perdana Menteri, lebih baik kita fokus pada titah Baginda. Mungkin saat ini dia sedang menunggu Tuan ini di istananya. Jadi alangkah lebih baik jika kita membawa tuan-tuan ini untuk menemuinya. Ucap si Ringkot Rakea dengan suara pelan dan terkesan berharisma. Benar apa yang Anda katakan Jenderal. Kenapa saya sampai lupa? Respon Sang Kokyap menyesali diri. Kemudian berkata pada Handy juga Dragon. Tuan Handy juga Tuan Dewa. Mari ikut dengan kami untuk bertemu dengan Raja kami. Dia berpesan demikian karena ingin bertemu dengan anak Tuan ini. Entah mengapa sejak dari awal, Raja kami ingin bertemu. Dan sudah menganggap bahwa anak Tuan ini adalah dewa, termasuk kami ini juga menganggap demikian. Maaf Tuan Menteri. Anakku ini bukan dewa, tapi manusia biasa yang kebetulan diberi kelebihan dari yang lain. Respon Handy merasa tak enak hati. Apapun itu namanya. Kami tetap menganggap Tuan Naga ini adalah dewa. Jawab Sang Kokyap tetap ngotot. Haduh. Mau bagaimana lagi? Orang sudah menganggap demikian, ya biarkan saja. Batin Handy dalam hati. Kalau begitu mari ikut dengan kami, menuju mobil-mobil yang sudah kami siapkan. Tapi maaf. Kalau tidak bisa membawa semuanya dengan mobil-mobil itu. Ujarnya merasa malu. Terima kasih Tuan Menteri. Tapi bolehkah kalau kami pergi dengan cara kami? Ucap Handy merasa tidak enak hati. Maksud Tuan? Tuan sekalian mau pergi menggunakan teknologi canggih itu? Tanya Sang Kokyap penasaran. Kurang lebih begitulah Tuan Menteri. Jawab Handy membenarkan. Kalau begitu kami juga ingin mencoba pengalaman tersebut. Apakah bisa? Respon dan tanya Sang Kokyap penuh pengharapan. Handy tidak bisa menjawab. Dia hanya memandang anaknya, apakah mengizinkan atau tidak. Mendapat tatapan seperti itu, Dragon hanya mengangguk kecil tanda menyetujuinya. Baiklah Tuan Menteri.
Kita bisa pergi dengan menggunakan teknologi itu. Jawab Hendy sambil tersenyum. Bagus. Jawaban itu yang ingin kami dengar. Respon Sang Kokiap senang. Setengah menit kemudian, apa yang diinginkan oleh Sang Kokiap juga yang lain telah terkabul. Saat ini mereka sudah berada di depan istana raja, dan sampai dengan selamat. Kemunculan mereka yang tiba-tiba seperti itu, tentu saja mengejutkan siapapun yang melihatnya. Terutama para penjaga istana. Hebat. Teknologi negara Tuan memang benar-benar luar biasa. Baru kali ini, kami melihat dan mengalaminya. Jika Yang Mulia Raja tahu tentang ini, pasti dia akan sangat senang sekali. Benarkan begitu Panglima? Ucap Sang Kokiap bersemangat. Ya, Anda benar. Kami saja merasa seperti berada dalam mimpi. Tubuh melayang, perasaan tenang, dan hati tentram saat berada dalam perjalanan, dan terasa sangat singkat sekali. Jawab Tanom Nopadon membenarkan. Kalau begitu mari kita menghadap Raja dan menceritakan pengalaman ini padanya. Respon Sang Kokiap sangat senang. Hendy dan Dragon yang mendengar itu hanya diam saja. Mereka bingung mau berkata apa pada Perdana Menteri juga Panglima. Tidak mungkin Dragon akan berterus terang tentang semua itu, dan menjelaskan bahwa itu adakah ilmu wahyu takwa. Tapi apakah mereka tahu tentang itu, walau sudah dijelaskan nanti? Jadi keputusannya tetap pada rencana semula. Dragon akan membuat mereka memahami dengan caranya. Dalam kebingungan seperti itu, terdengar suara yang cukup ramah di telinga Hendy dan orang-orangnya. Panglima tertinggi mengambil inisiatif untuk mengajak mereka masuk. Karena ajakan pertama belum direspon oleh Hendy dan yang lain. Mari silakan masuk Tuan Hendy juga Tuan Dewa. Tapi maaf. Hanya 14 orang yang diizinkan untuk masuk duluan. Jadi silakan Tuan memilih pengawal Tuan, untuk mendampingi Tuan bertemu dengan Raja kami. Ucap Tanom Nopadon menjelaskan tata aturan untuk bertemu raja mereka. Baik, terima kasih atas penjelasannya Tuan Panglima. Cukup kami 8 orang saja yang akan masuk. Sedangkan sisanya akan tetap berada di luar, jawab Hendy cukup bijaksana, dan menghormati peraturan di negara orang lain. Kalau begitu silakan masuk Tuan-tuan. Respon Sang Kokiap dengan ekspresi ramah. Menimpali ucapan Hendy dan Tanom Nopadon tersebut. Tak lama kemudian, mereka sudah berada di aula pertemuan istana. Tapi raja belum terlihat ada di singgasananya. Namun beberapa saat kemudian, raja dan permaisuri serta 2 orang anaknya, satu laki-laki satu perempuan yang masih kecil, muncul dari balik gerbang aula, dan segera disambut oleh beberapa orang penting istana serta negara, termasuk Perdana Menteri juga Panglima. Mereka langsung bersimpu atau berlutut di lantai, dengan wajah tidak berani bertatap dengan wajah rajanya. Tapi Hendy, Dragon juga yang lainnya hanya berdiri diam. Mereka hanya menangkupkan 2 telapak tangannya di dada, untuk memberi hormat pada Raja Negara Thailand itu. Melihat itu raja yang sangat berharisma tersebut hanya tersenyum saja. Kemudian menyuruh rakyatnya berdiri dan menempati kursinya masing-masing. Sedangkan Hendy, Dragon serta yang lainnya, belum mendapatkan tempat duduk, dan raja belum menyuruh mereka untuk itu. Lalu 10 detik kemudian raja itu berkata, silakan duduk tamu agung. Maaf kalau kami tidak menyambut kalian semestinya. Ujarnya ramah. Tidak masalah Tuan Raja. Justru kami merasa tersanjung karena diundang secara pribadi oleh Anda. Jawab Dragon dengan formal sekali. Itu memang sudah semestinya. Tapi kalau boleh kami tahu, siapakah nama Anda? Tanya raja itu ingin tahu. Saya Hendy Mahesa Birawa dari Indonesia. Jawabnya tegas tapi sopan. Mendengar itu hati raja berdetak kencang, karena aura kekuatan lawan bicaranya keluar saat menjawab itu.
tapi berusaha disembunyikannya. Tak lama kemudian raja pun berkata, "Kami merasa malu, karena tamu agung seperti kalian telah mengalami kejadian yang tidak mengenakan di negara kami. Semoga Anda semua tidak merasa tersinggung, dan tidak jera datang ke negara ini lagi." Ucap Raja Mongkut Ritirong dengan ekspresi tulus dan tidak enak hati. "Tidak sama sekali Tuan Raja. Justru kami yang merasa tidak enak hati, karena orang-orangku telah membuat negara Anda jadi sorotan." Jawab Hendy merendah. "Tidak juga. Justru dengan adanya itu, mata kami jadi terbuka. Orang yang selama ini dipercaya sebagai penguasa kota, ternyata perilakunya sangat tidak terpuji. Ditambah dengan sikap anaknya yang semena-mena, menjadikan masalah itu jadi semakin runyam. Beruntung anak Anda bisa mengatasi orang sombong itu, dan berhasil menghentikan demo terbesar sepanjang sejarah negara kami. Untuk itu saya sebagai raja, mewakili rakyatku mengucapkan terima kasih kepada Anda." Jawab Mongkut Ritirong tulus. Hendy tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sebagai orang yang sudah terbiasa dihormati dan berkuasa, kecuali awal-awal dulu. Menjadi paham atas niat dan tujuan raja berkata seperti itu. Dia juga sering menghadapi situasi seperti itu, bila anak buahnya melakukan sesuatu yang di luar koridor perusahaannya. Tapi demi menjaga hubungan baik antara atasan dan bawahan, maka Hendy juga selalu mengatasi masalah tersebut dengan bijaksana. "Oh ya Tuan Hendy. Yang mana anak Anda?" ucap raja tersebut secara tiba-tiba. "Saya Tuan Raja." Jawab Dragon berinisiatif memperkenalkan diri sendiri pada raja itu sambil berdiri. "Hebat. Anda sangat-sangat luar biasa sekali." Respon Mongkut Kitirong kagum. "Berkat Anda, demo yang sebesar itu jadi berhenti, dan itu belum pernah terjadi dimanapun. Mungkin baru di negara kami hal itu terjadi. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Anda." Ucap raja berterus terang. "Maaf yang mulia. Tamu-tamu kita ini bukan orang biasa. Mereka bisa datang dan pergi kapan dan kemanapun mereka mau, hanya dalam sekejap mata. Itu semua berkat teknologi yang mereka punya. Dan kami sudah mencobanya." Ucap Sangkok Yap berapi-api. Kemudian menunduk hormat sambil menunggu reaksi dari rajanya. "Benarkah itu Tuan Dewa?" tanya Mongkut Kitirong merasa penasaran. "Bisa iya bisa juga tidak yang mulia. Tapi jika dibilang teknologi ada salahnya juga. Apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri itu hanya sebuah kemampuan metafisika, yang kebetulan saya juga menguasainya. Di negara ini saya yakin, banyak dari rakyat Anda yang berprofesi sebagai cenayang. Mereka pasti menguasai ilmu metafisika. Seperti itulah kemampuan yang saya punya Tuan Raja." Jawab Dragon sangat hati-hati sekali, dan terkesan merendah. "Cenayang. Kenapa aku baru ingat ya? Di negara ini banyak sekali orang seperti itu. Bahkan aku pernah melihat ada yang bisa menghilangkan benda di depannya. Dan aku tahu itu sihir. Apakah mungkin kemampuan orang ini seperti itu?" Monolog Perdana Menteri dalam hati. "Tuan Dewa, bisakah Anda memperlihatkan kemampuan itu di sini?" tanya raja tiba-tiba. Dragon tidak langsung menjawab. Dia masih ragu apakah harus memenuhi permintaan tersebut atau menolaknya. Raja dan rakyatnya sudah begitu baik pada mereka, sampai dibela-bela segala. Tapi, Dragon semakin menjadi serba salah. Dia bisa saja memperlihatkan itu kapan dan dimanapun dia mau. Namun masalahnya, apakah itu harus dipertontonkan pada orang lain? "Ayah," ucap Dragon dalam hati, "lakukan saja anakku. Perlihatkan dirimu yang sebenarnya, agar mereka mengetahui siapa dirimu, dan kemampuan yang kau miliki itu," jawab Hendy juga melalui mata batinnya. "Baik ayah.
Jawab dragon patuh. Kemudian menjentikan jarinya ke udara. Tik. Bom. Tiba-tiba saja tubuh dragon diselimuti aura berwarna kuning emas, diselingi pula dengan aura berwarna merah dan biru, yang orang lain tidak bisa melihatnya. Lalu sedetik kemudian, blar. Tuan Raja juga yang lain. Maafkan saya jika harus berbuat seperti ini. Inilah wujudku yang sebenarnya. Ucap dragon dengan suara yang sangat mengintimidasi sekali, dan sekali lagi. Blar. Z. 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 Tubuh dragon yang semula seperti orang dewasa, tiba-tiba berubah menjadi sosok anak kecil yang sangat gagah sekali, dan bertalenta tinggi. Dari tubuhnya berpendar aura yang sangat kuat, hingga membuat orang-orang yang ada di situ menjadi tertekan, termasuk Raja juga Handy. Sedetik kemudian aura tersebut menghilang, dan hanya menyisakan sebuah kengerian pada semua orang, termasuk Raja Mongkut sendiri. Luar biasa. Jadi itu wujud Anda yang sebenarnya? Tanya Mongkut merasa kagum. Benar yang mulia. Dan maaf karena telah mempengaruhi semua dengan formasi ilusi yang ku buat itu. Jawab dragon berterus terang. Raja tidak menjawab. Dia malah memandang pada permaisurinya, lalu memandang pada anak gadisnya, yang usianya mungkin sama dengan dragon, atau sedikit lebih muda darinya. Tak lama kemudian Raja pun berkata, "Permaisuri, bagaimana kalau kita jodohkan anak tersebut dengan anak kita?" Tanya Raja Mongkut pada permaisurinya sambil berbisik pelan. "Terserah yang mulia saja. Saya juga tertarik dengan anak itu, dan suka jika anak kita menikah dengannya." Jawab permaisuri raja tersebut setuju. "Bagus kalau begitu. Kita atur agar mereka mau tinggal berlama-lama di negara ini." Respon Mongkut Ritirong senang. Kemudian beralih memandang pada anak gadisnya. Tapi dia tertegun sendiri. Ternyata Anong Acara, anak gadisnya itu, sedang asyik mencuri pandang ke arah dragon yang memang sangat tampan itu. Jangankan dia. Semua orang yang memandangnya juga merasa senang dan damai. Prabawa dan karisma dragon memang sangat luar biasa. Mungkin itu pengaruh dari wahyu takwa yang ada di dalam tubuhnya. Suatu saat nanti mereka yakin, dragon pasti akan menjadi orang hebat dan berkuasa di dunia. Sekarang saja dia sudah hebat seperti itu, apalagi nanti. Karena itu, Raja Mongkut Kitirong berniat menikahkan anak gadisnya dengan dragon saat mereka dewasa. Dan dia sangat yakin dragon tidak akan menolaknya. Pemuda mana yang akan menolak, jika dijodohkan dengan seorang putri raja? Bukan hanya berkuasa, tapi wajahnya memang benar-benar cantik. Masih kecil saja kecantikannya sudah terlihat jelas, apalagi saat dia dewasa nanti. Membayangkannya saja orang-orang sudah tidak bisa, dan tidak mampu melukiskannya. Tapi sayangnya dragon sudah mengetahui apa yang dibicarakan raja dengan istrinya barusan. Dan dia jelas menolak untuk saat ini. Entah kalau nanti. Menurutnya perjodohan itu sudah kuno, dan tentang suatu perasaan itu datangnya secara alami, bukan dipaksakan. Lagi pula dragon bisa melihat, di tubuh anak itu bersemayam ular yang sangat besar sekali. Naga betina tapi sangat liar sifatnya. Dalam penglihatan dragon, ular tersebut akan menguasai tubuh gadis kecil tersebut saat usianya mencapai 17 tahun. Dan itu bisa membuat keluarganya menderita. Salah-salah, tahta yang dimiliki oleh ayahnya akan hilang. Tapi untungnya masih bisa dicegah sejak dini. Dan itu saat bertemu dengan dragon sekarang ini. Memikirkan semua itu dragon berniat menolong gadis tersebut, dan membinasakan makhluk yang bersemayam di tubuh anak gadis itu. Atau minimal menjinakkannya. Tapi waktunya belum tepat. Maaf Tuan Raja. Saya sudah mengetahui apa yang Anda bicarakan dengan istri Anda tadi. Bukan mengiyakan atau menolaknya.
Namun ada yang jauh lebih penting dari sekedar membicarakan itu. Di tubuh anak tuan, ada sesuatu yang bersemayam di sana. Jika itu tidak diatasi sejak dini, maka saat dewasa nanti, makhluk tersebut akan menguasai tubuhnya. Dan itu bisa sangat berbahaya bagi keutuhan tahta Anda. Ucap Dragon tegas, dan mengejutkan semua orang yang ada, termasuk Hendy. Apa yang kau katakan itu anakku? Apa yang kau ketahui? Ucap Hendy penasaran, dan berbicara melalui hatinya. Maaf ayah. Raja dan permaisuri berniat menjodohkan Dragon dengan anak gadisnya. Tapi bukan itu yang Draco risaukan. Di dalam tubuh anak itu bersemayam ular menyerupai naga betina. Tapi sifatnya sangat liar. Jika tidak ditangani dari sekarang, ular itu akan menguasai tubuh anak tersebut, dan akan membuat kehancuran besar bagi istana ini. Jawab Dragon apa adanya. Lalu apa yang akan kau lakukan padanya? Tanya Hendy ingin tahu. Jika Raja mengizinkan, maka Draco akan mengobati anak tersebut, dan membuat naga itu bersahabat dengannya. Jawab Dragon mantap. Baik. Ayah setuju dengan niatmu itu. Respon Hendy tulus. Yang mulia Raja. Maaf jika apa yang akan kami katakan ini mengagetkan Anda. Untuk saat ini, singkirkan dulu niat kalian itu, dan fokus pada pengobatan anak Anda. Ucap Dragon berwibawa sekali. Pengobatan. Apa maksud Anda Tuan Dewa? Tanya Mongkut Kitirong keheranan. Di tubuh gadis itu, ada makhluk sejenis ular naga yang bersemayam, dan sifatnya sangat liar sekali. Jika tidak diobati dari sekarang, saya khawatir ular tersebut akan membuat bencana besar bagi keluarganya. Dan berimbas pada istana ini. Jawab Dragon berterus terang. Sebegitu mengerikankah? Tapi sejak kapan ular itu ada di dalam tubuhnya? Respon Raja ketakutan. Keberadaannya itu berlangsung sudah cukup lama. Mungkin sejak dia bayi. Dalam penglihatanku, ular tersebut sengaja dikirimkan oleh seseorang, karena dia ingin menguasai tubuh istimewanya itu. Jawab Dragon lancar. Kemudian melanjutkan perkataannya lagi. Jika Anda mengizinkan, saya bersedia mengobatinya. Jawab Dragon meminta ketegasan. Benarkah demikian? Kalau begitu tolong obati anak kami. Respon Raja penuh harap, dan langsung percaya apa yang dikatakan oleh Dragon tersebut. Perdana Menteri, Panglima Angkatan Bersenjata, Kepala Kepolisian juga para petinggi polisi dan tentara lainnya, serta beberapa orang menteri, langsung percaya dengan apa yang diucapkan oleh Dragon tadi. Menurut mereka, tidak mungkin Dragon berbohong, karena dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat bagaimana saktinya Dragon itu. Serempak mereka memohon kepada Dragon untuk mengobati tuan putri mereka, dan mendukung permintaan dari rajanya tersebut. Tapi ruangan ini tidak cukup untuk pengobatan itu. Hanya keluarga serta petinggi negara saja yang bisa melihatnya. Jawab Dragon apa adanya. Baiklah. Kalau begitu setelah ini kita pergi ke aula latihan, dan Anda bisa melakukan pengobatan itu, respon Kitirong bersemangat. Kemudian mengalihkan perhatiannya pada Hendy, lalu berkata, Tuan Hendy juga yang lain. Untuk hari ini kita sudahi dulu pertemuannya. Setelah ini kita adakan pertemuan lagi untuk membahas kerjasama antar dua penguasa. Kami tahu Tuan adalah pengusaha besar, yang bernaung di perusahaan Birawa Group yang sangat terkenal itu. Kami mengetahui ini setelah orang-orangku mencari informasi tentang Tuan. Tapi maafkan tindakan kami yang tanpa izin tersebut. Ucap Mongkut Kitirong berterus terang, dan merasa tidak enak hati. Takut Hendy akan tersinggung atau marah. Tidak apa-apa Tuan Raja. Lagi pula kami sendiri yang salah, karena tidak mau memperkenalkan diri sejak dari awal. Jawab Hendy cukup bijaksana, dan memahami situasi yang ada.
Tak lama kemudian raja tersebut turun dari tahtanya, dan langsung mendekati Handy juga Dragon untuk bersalaman. Satu hal yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Raja Thailand, turun dari kursinya, dan menyalami tamunya. Baru kali ini terjadi. Dan Handy serta Dragon adalah orang pertama yang beruntung mendapatkan kesempatan baik seperti itu. Pattaya, Thailand. Di sebuah rumah cukup besar, tapi agak terisolir dari pemukiman penduduk, dan hiruk-pikuknya kota besar seperti Bangkok itu. Terlihat seorang pria paruh baya sedang duduk bersila di atas tikar. Dikelilingi oleh belasan orang-orangnya, serta dua orang berpakaian rapi. Saat itu mereka sedang membaca mantra, yang tidak diketahui artinya, karena mereka melafalkannya bukan dalam bahasa setempat, tapi seperti dalam bahasa Sanskerta. 1 jam kemudian, laki-laki paruh baya tersebut mengibaskan sapu kecil ke udara, dan menciptakan siluet ular naga yang bergerak liar ke segala arah. Orang-orang yang ada di situ sempat terpengaruh oleh kehadiran naga itu. Dan sedetik kemudian lelaki paruh baya tersebut berkata, "Pergi dan hancurkan orang sombong itu. Kuasai kembali putri raja yang sedang diobati oleh anak tersebut, jika perlu bunuh orang yang mengobatinya." Ujar lelaki tersebut dengan ekspresi marah. Bersambung.